warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Niko telah memberikan kesempatan kami. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tugas untuk minggu yang ke-9 khususnya yaitu proximity analysis yang kita khususkan pada data raster. Di mana untuk studi kasus yang kami ambil pada kelompok 4 ini adalah Kota Bandung. Next. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di mana saya sendiri Muhammad Hidayatullah Umar NRP 070, kemudian ada Sandy Khairul Irham NRP 72, kemudian ada Hesti Wahyu Nuriani NRP 3, ada Vetika Ariyanti NRP 74, ada Yuisnania Zahra NRP 77, ada Ibu Tugede Nukanandaka NRP 79, Fauzan Kumaro NRP 82, dan ada Clarice Mumina NRP 84. Next. Berikut merupakan outline presentasi yang akan kami bawakan, di mana ada pendahuluan, kemudian ada metodologi, selanjutnya pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan. Next. Yang pertama itu terkait dengan pendahuluan. Di mana SIG merupakan sebuah sistem atau teknologi berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisa serta menyajikan data dan informasi dari satu objek atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaan di permukaan bumi. Di mana yang kita ketahui bahwa Kota Bandung merupakan salah satu merupakan ibu kota dari Kabupaten Jawa Barat dan tentunya memiliki fasilitas-fasilitas mendukung khususnya dalam niaga maupun dalam distribusi dan kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu untuk pendekatan keterjangkauan atau untuk pendekatan bagaimana sebuah fitur itu mempengaruhi dari fitur lain, kita melakukan analisis berupa proximity analysis atau analisis kedekatan. Next. Di mana yang kita analisis pada tugas ini, khususnya untuk yang 9B, yaitu tentang analisis raster atau data raster. Di mana tools yang ada pada analisis proximity dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama yang presentasi di jam 11 tadi, yaitu vektor, dan kemudian untuk presentasi yang sekarang itu kami bawakan terkait dengan raster. Di mana untuk yang raster ini digunakan untuk mengukur jarak dari pusat sumber sel ke pusat sel tujuan. Di mana analisis proximity berisi tools yang membuat raster menunjukkan jarak setiap sel dari serangkaian fitur atau yang mengalokasikan setiap sel ke fitur terdekat. Next. Yang kedua itu terkait dengan metodologi, data dan peralatan, di mana data yang kami gunakan adalah save file in a Bandung, skala 1:25.000, 6 meter, 6 hingga 8 meter. Dan kemudian untuk peralatannya adalah laptop dan software ACS dan Microsoft Office. Referensi secara UTM, yang kami gunakan adalah UTM karena horizontal datumnya adalah DGN95, kalau kita mereferensikan terhadap UTM DGN95 zona 48S. Next. Yang ketiga itu terkait dengan pembahasan, di mana Euclidean distance ini menghitung jarak dari sel satu ke sel lain secara garis lurus. Di mana Euclidean distance ini memperhitungkan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean. Euclid seorang matematika dari mana? Di mana untuk Euclidean distance ini berusaha mempelajari hubungan antara sudut dan objek dan output yang dia. Next. Di mana dalam menganalisis Euclidean distance kita menggunakan tools yang bernama Euclidean distance. Kemudian kita menginputkan fitur yang akan dianalisis, di mana nanti yang kita analisis adalah fitur titik, line, dan juga poligon, di mana untuk titik yang kita gunakan adalah fitur niaga. Kemudian untuk yang lain kita menggunakan jalan, dan juga untuk poligon kita menggunakan tutupan lahan berubah. Nah, berikut merupakan hasil dari Euclidean distance, di mana untuk satuannya adalah satuan meter, di mana kami konversikan jadi kilometer. Di mana di situ ada kurang lebih 5 klasifikasi, yaitu 0 hingga 0,5 kilometer, kemudian 0,5 meter. Dan berdasarkan distribusi data yang ada, yang setelah kita analisis itu luasan tertinggi yaitu pada rentang di sini yang kami gunakan sebelumnya adalah fitur niaga. Di mana dalam fitur niaga ini luasan
tertinggi pada rentang jarak 1,2895,196 hektar. Dan luasan terendah itu pada rentang jarak lebih dari 3 km dari fitur niaga yang luas 1.400,304 hektar. Next. Nah, selanjutnya adalah Euclidean distance yang lain dulu. Selanjutnya ada Euclidean distance back. Euclidean distance lain yang lain. Di mana yang lain itu kita menggunakan analisis terhadap jalan. Selanjutnya analisis Euclidean distance yang area, di mana area ini menggunakan fitur tutupan lahan permukiman. Nah, kemudian kita klasifikasikan menjadi 5 klasifikasi, yaitu dengan jarak 0 hingga 100 meter, 100 hingga 250 meter, 250 hingga 500, 500 hingga 1000, dan lebih dari 1000. Di mana luasan tertinggi itu jarak rentang 0 hingga 100 meter. Lebih tepatnya itu 0, karena berarti fitur niaga tersebut berada di area permukiman. Nah, tapi ada beberapa fitur yang di luar area permukiman dengan jarak tertentu, di mana untuk fitur yang memiliki luasan terendah adalah jarak lebih dari 1 kilo atau 1000 meter dari fitur permukiman dengan luas 7,29 hektar. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah Euclidean direction, di mana Euclidean direction ini merupakan tools yang menghitung arah untuk setiap sel dalam derajat ke sumber terdekat, di mana adalah keluaran yang didasarkan pada arah kompas 90 ke timur, 190 derajat ke selatan, 270 derajat ke barat, dan 360 derajat itu arah utara, di mana dengan 0 derajat terletak pada sel sumber. Next. Nah, dalam Euclidean direction kita memilih tools Euclidean direction, kemudian memilih input fitur yang dianalisis, di mana fitur yang kami gunakan juga sama dengan Euclidean distance, yaitu point, line, dan juga permukiman. Next. Nah, berikut merupakan hasil analisis Euclidean direction dari fitur niaga, di mana arah ini dari mana sih? Nah, sebelumnya itu kan nanti itu ada yang namanya Euclidean elevation, di mana itu menentukan seberapa luas titik itu mempengaruhi suatu luasan. Nah, arah itu berasal dari batas-batas antara dua titik yang saling mempengaruhi. Nah, di sini itu ada seperti garis. Nah, garis itu merupakan nanti ada Euclidean elevation, itu merupakan batas dari Euclidean elevation. Nah, arahnya itu adalah menuju ke suatu fitur tersebut. Nah, fitur tersebut yang kami gunakan yang pertama itu fitur niaga, di mana dalam fitur niaga ini arah menuju arah fitur niaga didominasi dengan arah northwest dengan luas 2.822,166 hektar atau 16,91% dari luasan total. Sementara itu untuk luasan terendah itu memiliki arah flat atau tidak arahnya tepat yang ada pada titik tersebut, di mana dengan luas 10,0742 hektar atau 0,06%. Next. Dan selanjutnya adalah Euclidean direction pada fitur jalan. Yang pada fitur jalan ini arah menuju jalan itu didominasi dengan arah flat seluas 8.472,056 hektar atau 50,77% dari luas area total. Sementara untuk luas terendah itu pada arah southwest seluas 287,9832 hektar atau 1,72% dari luas keseluruhan. Next. Nah, kemudian Euclidean direction berdasarkan vektor permukiman. Untuk selanjutnya yaitu Euclidean allocation, di mana Euclidean allocation menghitung untuk setiap sel sumber terdekat berdasarkan jarak Euclidean, di mana untuk Euclidean allocation ini hampir sama atau bahkan sama dengan Giessen polygon, di mana menentukan suatu titik ini mempengaruhi seberapa luas terhadap titik lain atau mempengaruhi seberapa luas terhadap suatu luasan tertentu. Next. Nah, dalam Euclidean allocation itu menggunakan toolbox Euclidean allocation, kemudian memilih input fitur yang dianalisis, dan juga, nah, yang fitur yang kami gunakan ini 2 poin, yaitu poin niaga dan juga poin counterpost yang nanti kita hubungkan dengan bagaimana kegiatan transaksi kedua, kegiatan ekonomi antar kedua
fitur tersebut. Next. Nah, berdasarkan Euclidean allocation, di mana yang dimasukkan adalah fitur FID atau ID dari sebuah titik tersebut, yaitu dari 0 hingga suatu jumlah keseluruhan dari titik. Nah, di mana disajikan dalam grafik yang ada di samping, itu dari 0 hingga 2, di mana itu luasan seberapa luas dia mempengaruhi sebuah area di Kabupaten Bandung itu sendiri. Di mana luasan terbesar yang dipengaruhi oleh niaga itu FID 0, di mana FID 0 ini mempengaruhi Kabupaten Bandung sebanyak seluas 2.506,76 hektar atau 15,32% dari luas keseluruhan. Dan luasan terkecil yang dipengaruhi oleh fitur niaga itu adalah FID 21 dengan luas 113,2479 hektar atau 0,68% dari luas keseluruhan. Next. Kemudian Euclidean allocation berdasarkan fitur kantor pos, seperti dengan fitur niaga, di sini melihat bagaimana pengaruh kantor pos terhadap suatu luasan di Kabupaten Bandung itu, di Kota Bandung itu sendiri, di mana ada FID 0 hingga 40 hingga 30 sekian, di mana luasan terbesar itu pengaruh kantor pos oleh FID 3 dengan luas besar 1.929,38 hektar atau 11,56%. Dan luasan terkecil itu dalam pengaruh ada kesalahan dalam pengaruh kantor pos adalah oleh FID 26 dengan luas 69,129 hektar atau 0,41% dari luas keseluruhan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah cost distance. Mana cost distance ini merupakan fitur yang digunakan untuk menghitung jarak sumber terdekat dari setiap sel, meminimalkan biaya yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya. Di mana biaya atau cost itu sendiri itu dapat berupa surface atau dapat berupa slope atau dapat berupa biaya atau dapat berupa waktu time drive dari suatu titik ke titik lain, tergantung waktunya. Nah, nanti satuan yang dihasilkan oleh cost distance ini tergantung pada cost yang diberikan. Misalnya kalau cost-nya itu adalah waktu, maka satunya adalah waktu. Tapi cost yang digunakan untuk analisis ini adalah slope, sehingga nantinya adalah satunya jumlah keseluruhan slope yang sudah dilalui sepanjang garis dari jarak suatu sumber ke suatu area lain. Next. Nah, dalam cost distance tentunya menggunakan cost distance. Kemudian memasukkan cost yang digunakan adalah slope yang sebelumnya direklasifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya akan dihasilkan yang ada di gambar di samping kanan bawah. Next. Nah, dalam cost distance ini di sini sudah ada hasilnya di mana rentang 0 hingga 8.964,13. Nah, di mana untuk analisis yang didapatkan itu cakupan jarak ke niaga terdekat untuk meminimalisir risiko biaya, di mana warna kuning menggambarkan jarak yang semakin dekat dengan area niaga dengan cost yang semakin rendah, dan dengan semakin memerah atau semakin membiru nantinya di akhir itu menunjukkan biaya yang paling jarak yang paling jauh dan juga cost yang paling banyak. Next. Selanjutnya adalah cost allocation, digunakan untuk memberikan setiap sel mengenal dari sumber terdekat, meminimalkan biaya yang ditentukan. Nah, cost allocation ini hampir sama dengan Euclidean allocation, tapi yang berbeda adalah kita memberikan cost, kita memberikan sebuah bobot tertentu, kita memberikan sebuah parameter tertentu. Salah satu yang kita gunakan adalah slope. Nah, jadi nanti untuk bagaimana suatu titik itu mempengaruhi luasan tertentu itu tidak hanya berdasarkan jarak lurus, tapi berdasarkan pada cost yang digunakan, yaitu slope. Berarti semakin dekat itu maka slope-nya akan semakin dikit. Next. Untuk langkah pengerjaannya sama dengan yang lain, di mana kita menggunakan tools cost allocation, di mana untuk cost raster yang kita berikan adalah cost slope yang sudah direklasifikasikan ya, dan dihasilkan hasil sebagai berikut, di mana untuk yang source-nya adalah ID atau ID dari niaga itu tersebut, niaga. Next. Nah, berikut merupakan hasil cost allocation, di mana ada value dan juga ada count, di mana untuk value ini merupakan
ID atau FID dari source fiturnya tadi, di mana pada tools cost allocation itu digunakan as a peniaga. Cost allocation merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan step cell pengenal dari sudut dekat, meminimalkan biaya yang diperuntukkan dalam suatu permukaan biaya. Di mana jumlah kelas warna yang dihasilkan adalah 29 kelas warna, di mana 29 kelas warna ini merepresentasikan lokasi pengenal dengan sumber terdekat yang memiliki minimal biaya yang ditentukan berdasarkan dengan nilai yang terdekat. Pada hasil cost allocation terdapat 21 kelas 21 memiliki nilai terendah yaitu 13285 dan kelas 1 memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 353 303, di mana yang terendah tertinggi ini tergantung pada slope yang kita berikan tadi. Semakin banyak slope yang dilalui maka nanti cost value-nya akan semakin besar. Next. Selanjutnya adalah cost path, di mana digunakan untuk menghitung jalur biaya yang paling rendah dari satu sumber ke tujuan, di mana memiliki biaya yang ditentukan dari suatu permukaan biaya. Next. Di mana langkah pengerjaannya untuk melakukan cost path pertama kali dilakukan yaitu membuat pembuatan value database baru yang kemudian diisikan dua kelas fitur baru yaitu start dan destination. Di mana selanjutnya adalah digit kelas start dan di destination berdasarkan SAP Niaga Kota Bandung yang sudah terreferensi UTM. Kemudian pilih titik start dan titik destinasi setelah digitasi selesai. Kemudian dilakukan analisis cost path pada parameter diisikan cost distance dan cost backlink serta SAP Niaga Kota Bandung. Next. Nah, berikut merupakan hasil cost path, di mana cost path mengidentifikasi jalur biaya yang paling rendah dari sumber ke destinasi, di mana meminimalkan biaya yang ditentukan dalam satu permukaan biaya. Di mana kelas 1 memiliki nilai cost path yang terendah yaitu 0, dan kelas 14 memiliki cost path yang tertinggi yaitu 62,57523. Pada tools ini digunakan SAP Point School. Cost path analisis digunakan untuk menemukan rute optimal antara dua titik melalui ruang berkelanjutan yang meminimalkan biaya. Biaya yang kita gunakan kembali lagi yaitu slope. Next. Dan selanjutnya adalah cost backlink, di mana cost backlink ini digunakan untuk mengidentifikasi satu step cell tetangga yang berada di jalur biaya terendah dari sumber ke tujuan, di mana meminimalkan biaya yang ditentukan di permukaan biaya, di mana biaya yang kita gunakan sekali lagi adalah slope. Next. Next. Dan selanjutnya adalah langkah kerja, di mana kita memilih toolbox cost backlink, kemudian input data raster. Next. Dan menghasilkan gambar sebagai berikut. Nah, pada hasil cost backlink didapatkan bahwa objek 1 memiliki nilai terendah yaitu 29 dan objek 8 memiliki nilai tertinggi yaitu 414504. Next. Selanjutnya adalah path distance, di mana path distance ini merupakan tools yang digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel dengan meminimalkan gaya horizontal. Nah, bedanya dengan yang cost distance, yang diberikan untuk cost distance adalah cost-nya saja, yaitu slope. Nah, sementara path distance ini memberikan input berupa cost dan juga berupa surface. Nah, surface-nya itu nanti untuk diperhitungkan bagaimana anomali horizontal atau gangguan horizontalnya nanti. Next. Nah, untuk langkah kerjanya itu sendiri, di mana path distance memilih toolbox path distance, kemudian input raster, cost rasternya itu slope, dan juga input surface rasternya itu merupakan slope yang belum terklasifikasi, ataupun nanti bisa menggunakan DEM yang belum teranalisis slope. Next. Nah, hasil dari path distance itu sendiri didapatkan wilayah yang berwarna hijau mempunyai value tertinggi dan wilayah berwarna orange yang memiliki value yang terendah, di mana range-nya adalah 150,514 hingga 9.608,51. Mungkin sejenak hampir sama dengan cost distance, tetapi di sini memiliki value yang
lebih tinggi daripada cost distance. Hari ini karena kita kan menggunakan dua raster, di mana satu sebagai cost dan satu sebagai surface. Nah, karena yang cost yang kita gunakan adalah sama-sama surface atau sama-sama menggunakan slope meskipun sudah terklasifikasi, maka nantinya bentuknya sama. Maksudnya bentuk hasil klasifikasinya sama, tapi berbeda hanya di nilai. Berbeda dengan jika kita memiliki cost yang berbeda dengan surface yang kita inputkan. Misalnya kita memiliki raster cost berupa biaya menuju suatu tempat atau time drive atau cost yang lainnya, mungkin kita dapatkan data sekundernya. Ya, nanti untuk bentuknya mungkin akan lebih berbeda daripada cost distance itu sendiri. Next. Nah, kemudian ada distance allocation, di mana suatu titik itu mempengaruhi seberapa luas ke suatu luasan tertentu. Nah, tapi untuk yang path distance ini sudah memperhitungkan efek horizontal berdasarkan surface. Kalau cost atau distance allocation itu hanya sebuah cost saja. Nah, tapi kalau path itu cost dan juga surface. Next. Nah, langkah kerjanya menggunakan toolbox path distance allocation. Kemudian kita menginputkan cost raster adalah klasifikasi slope, dan juga untuk input surface-nya itu adalah slope yang belum terreklasifikasi, atau juga kita bisa menggunakan DEM yang sudah terreferensi tentunya terhadap PTM. Next. Nah, berikut merupakan hasil dari path distance allocation, di mana terdapat 28 warna merupakan identifikasi terdekat terhadap niaga, di mana karena 28 warna, maksudnya 29 karena ada 0 di situ. Di situ berarti ada 29 fitur niaga, di mana memiliki pengaruh luas dengan luasan tertentu terhadap luasan kota Bandung itu sendiri, dengan diberikan cost berupa slope dan juga ditambahkan faktor surface-nya. Next. Kemudian ada path distance backlink, di mana path distance backlink ini digunakan untuk mengidentifikasi untuk setiap sel tetangga yang berada di jalur paling murah dari sumber ke tujuan. Next. Kemudian path distance backlink, langkahnya yang pertama memilih toolbox path distance backlink, kemudian menginputkan cost-nya berupa slope yang sudah terreklasifikasi, dan juga menginputkan surface berupa slope, dan memiliki hasil sebagai berikut. Next. Nah, berikut merupakan hasil dari path distance backlink, di mana mengidentifikasi biaya minimum untuk mencapai setiap daerah sebelah titik dengan mempertimbangkan relief permukaan bumi dengan jalur tertentu. Nah, tiap garis dari titik atau niaga ke daerah sekitar memiliki warna-warna tertentu yang menggambarkan tingkatan biayanya, yang dimana terdapat 9 kelas. Next. Dimana dari gambar hasil path distance backlink dapat diketahui bahwa tingkatan biaya paling banyak untuk mencapai lokasi sekitar tempat niaga ialah tingkat atau kelas 7, yang nilainya tidak terlampau jauh dengan kelas 5, sedangkan yang paling rendah adalah kelas 0, yaitu daerah terdekat dari titik niaga. Next. Yang selanjutnya adalah analisis koridor, di mana koridor ini digunakan untuk mengidentifikasi untuk setiap sel tetangga yang berada di jalur paling murah dari sumber ke tujuan, untuk meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan dalam permukaan biaya, serta biaya berbasis permukaan jarak, permukaan, dan kesulitan perjalanan vertikal yang ditentukan oleh satu medan parameter biaya raster dan vertikal. Next. Nah, untuk analisis koridor itu sendiri, yang pertama yaitu menggunakan toolbox koridor, kemudian menginputkan cost rasternya, menginputkan cost distance-nya yang sudah diakses sebelumnya. Kemudian kita menginputkan cost distance sebagai raster 2. Maksudnya cost distance yang pertama itu cost distance sudah dianalisis, kemudian yang kedua itu merupakan cost yang berupa slope-nya itu sendiri. Next. Nah, hasil dari koridor ini digunakan untuk menghitung jumlah biaya akumulatif untuk dua raster yang jarak biaya input.
dua raster jarak biaya input di mana sel-sel di bawah nilai ambang yang ditentukan menentukan satu daerah atau koridor yang di mana dua biaya itu diminimalkan. Jadi koridor ini menambahkan atau mengakumulasikan dari kedua biaya. Dimana ketika kita memiliki dua biaya, maksudnya dua cost yang akan kita inputkan, misal kita ada cost biaya, kemudian ada cost time drive, nah itu kita bisa gabungkan dalam koridor untuk menganalisis jarak berdasarkan kedua biaya tersebut. Next. Dapat dilihat, range pertama memiliki wilayah koridor yang paling luas. Wilayah tersebut memiliki akumulasi biaya yang paling murah untuk dijangkau dari titik-titik tempat niaga. Semakin gelap, maka akumulasi biaya akan semakin besar. Next. Yang selanjutnya adalah surface length. Menghitung panjang fitur garis di seluruh permukaan, memperhitungkan medan atau tiring. Next. Nah, untuk pengerjaan yang pertama itu memiliki tool surface information, kemudian input data pada toolbox di bawah, di mana input fitur tasknya adalah jalan, kemudian input surface-nya adalah slope. Maka hasil akan muncul pada tabel atribut feature class. Next. Nah, pada tabel atribut dari hasil surface length itu akan menandakan jarak dari satu fitur ke fitur lain dengan mempertimbangkan surface. Nah, nantinya juga tidak sama dengan jarak, tentunya tidak sama dengan jarak garis lurus atau Euclidean distance. Tentunya akan lebih besar. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana proximity analysis merupakan teknik untuk mempermudah perencanaan akses lokasi suatu objek dengan objek lainnya berdasarkan efisiensi waktu, jarak maupun biaya. Dan kemudian analisis tools pada raster based tools itu hanya menjalankan parameter-parameter keterjangkauan jarak dan arah pada interval tertentu. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.